Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua dan ibu dosen. Sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai virtual reality and augmented reality. Yang pertama akan disampaikan oleh Sri Sati. Langsung aja. Nah, di sini ada pengertian virtual reality. Nah, pengertian ini adalah sebuah teknologi yang menciptakan pengalaman interaktif dan imersif bagi pengguna di dalam lingkungan simulasi. Nah, di dunia virtual yang diciptakan, kamu dapat merasakan dan berinteraksi dengan objek-objek serta lingkungan 3D yang terlihat dan terdengar seperti di dunia nyata. Pengalaman VR ini biasanya melibatkan penggunaan headset yang dikenakan di kepala. Dalam pengalaman ini, kamu dapat berinteraksi dengan objek dan lingkungan 3D melalui headset dan kontroler tangan yang responsif. Nah, di sini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan virtual reality yang pertama memberikan ketersediaan cross platform yang memungkinkan pengembangan untuk memastikan konsistensi kinerja konten virtual tidak di semua platform. Yang kedua, mampu menyesuaikan dengan browser bawaan perangkat yang digunakan sehingga pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih tampilan seperti perangkat mobil atau komputer. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pengembang mengontrol kualitas konten secara spesifik yang dapat memperbaharui dalam satu waktu. Yang keempat, pengguna tidak perlu melakukan proses unduh dan digitalisasi aplikasi untuk menikmati konten. Yang kelima, lebih baik dari realita, membuat pengguna merasa berada di dunia maya yang jauh lebih baik daripada di dunia nyata. Dari sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, keluar dalam kelelahan mata. Maksudnya mengalami efek samping fisik dari VR itu, yaitu kejatuhan platform yang terkenal. Ada banyak keluhan, pengguna mata lelah dan mual setelah menggunakan headset untuk waktu yang lama. Yang kedua, membuat pengguna ketagihan. Nah, maksudnya pengguna yang sudah ketagihan dengan dunia virtual akan menghabiskan lebih banyak waktu di sana daripada di dunia nyata. Hal tersebut bisa memicu munculnya gangguan kesehatan. Yang ketiga, masalah pelanggaran privasi. Sensor yang digunakan dalam headset VR ini termasuk sistem pelacakan yang membantu menentukan di mana pemakaiannya berada, di mana pemakaiannya bergerak, dan apa yang dilihat pemakaiannya. Yang ketiga, cara kerja virtual reality melibatkan beberapa tahapan penting untuk menciptakan pengalaman imersif bagi pengguna. Yang pertama, ada pemetaan lingkungan. Nah, sensor yang terpasang pada headset melacak gerakan kepala pengguna dengan menggunakan teknologi seperti sensor inersia atau sensor kamera. Yang kedua, proses grafis, yaitu komputer atau perangkat lain yang berhubung dengan headset VR ini bertanggung jawab untuk memproses grafis dan informasi lingkungan. Nah, yang ketiga, interaksi pengguna. Interaksi pengguna ini dapat berinteraksi dengan lingkungan virtual menggunakan controller tangan atau alat kendali lainnya. Yang keempat, suara dan audio. Nah, teknologi audio 3D ini menggunakan dalam VR untuk menciptakan pengalaman audio yang imersif. Suara dan efek suara dikirimkan dengan presisi spasial sehingga pengguna dapat merasakan suara yang berasal dari alat yang tepat. Nah, yang keempat ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama, imersi lokal.
Nah, dengan memasuki dunia virtual melalui headset, peserta didik sepenuhnya terlibat dalam lingkungan simulasi. Yang kedua, ada visualisasi yang mendalam. Media pembelajaran VR ini menyajikan objek, tempat, atau situasi dalam detail yang mendalam. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis pengalaman. VR ini memungkinkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung dan interaktif. Mereka dapat berpartisipasi dalam simulasi, mengambil keputusan, dan melihat tindakan mereka dalam lingkungan virtual. Yang keempat, pengayaan sensorik. Selain visual, media pembelajaran ini juga dapat memanfaatkan suara dan penggerakan fisik untuk menciptakan pengalaman sensorik yang lebih real. Yang kelima, pembelajaran mandiri dan kolaboratif. VR ini dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri, di mana peserta didik dapat menjelajahi lingkungan virtual sesuai kebutuhan mereka. Yang terakhir ada motivasi dan keterlibatan yang tinggi. Media pembelajaran VR ini menawarkan pengalaman yang sangat menarik dan mengasihkan, yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh